Tekniknya gimana? 5 lembar sebelum sholat fardu, 5 lembar setelah sholat fardu, dikali sehari itu lah berapa tuh ya, berarti lah masuk 50 lembar, dikali 30 lah selesai itu. Jadi kalau seandainya Anda berpikir selama nikah ini tak kuat, aku nak baca, nak menghafal, jangan Anda bilang Anda tak bisa baca. Dan nanti ketika Anda membaca terjemahan Al-Quran ini, Anda akan menemukan jawaban yang Anda cari-cari selama ini. Dan kalau nanti Anda muncul perasaan Anda tuh bingung, ragu, ini apa maksudnya ya, selesaikan aja dulu, nanti Anda akan ketemu jawabannya di halaman selanjutnya. Sampai ketika Anda memang tak paham tertentu, Anda lipat, Anda batasi, Anda garis, nanti Anda temui guru, Anda tanyakan ini maksudnya apa. Tapi yang paling penting adalah Anda harus cepat selesai dengan Allahnya. Sekarang saya mau tanya, Anda ini seorang ibu, seorang wanita yang suatu hari nanti Anda akan menikahkan putra Anda, menikahkan putri Anda. Waktu Anda memiliki anak gadis, ada laki-laki yang mau melamar anak Anda, ternyata dia belum pernah selesai bercakap dengan Allah. Anda akan nikahkan juga nggak? Saya tak akan mau melakukan itu lagi. Karena di Indonesia pernikahan itu banyak dilakukan tak pernah mengkoreksi itu anak laki-laki itulah selesai tak bercakap dengan Allah. Yang diceknya apa? Lah kerja belum? Penghasilannya berapa? Keturunan siapa dia? Iya tak? Itu bukan tolak ukur. Saya adalah praktisi untuk jembatan pernikahan syar'i Indonesia, baik untuk gadis, janda ataupun duda. Bahkan kakek nenek kalau nak kawin lagi banyak yang berhubungan dengan Nabi. Namun kami perketat nih. Kenapa Rasulullah itu diutus ke dunia ini tiada lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka saya ingin pastikan nih yang nikahin anak saya ini siapa? Dia lah selesai tak bercakap dengan Allah. Kalau dia tak selesai bercakap dengan Allah, maka banyak enggak dalam masalah hidupnya nanti dia tak bisa menghadapinya dengan tepat. Betul? Karena dia tak pernah tahu. Nah sementara kalau kami dai-dai di Indonesia ini kalau bercakap Al-Quran cuma 1, 2, 3 ayat cuma. Sementara Al-Quran ini berbicara tentang 6.000 sekian ayat. Anda tak bisa, yang cocok di Anda dipakai, yang tak cocok tak dipakai. Mana boleh gitu. Contohnya apa tadi? Anda tadi ya sedekah-sedekah tapi riba jalan juga. Itu bukti Anda menjalankan cuma setengah. Jalani sepenuhnya dong. Mau tahu ciri manusia berakhlak Quran? 1, tak boleh marah. Itulah pasti tuh. Makanya ayatnya banyak berisi tentang mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Janganlah kau mengikuti nafsu amarahmu. Jikalau sholatnya baik maka baiklah seluruhnya. Itulah paket kenapa diberikan pelatihan hidup tanpa marah dan sholat khusyuk. 2, tak boleh mudah menilai orang, prasangka buruk sama orang. Kalau Anda memang mengaku berakhlak Quran, tak akan mungkin Anda mudah nilai orang. Coba Anda ingat kembali kapan terakhir kali Anda mudah menilai orang? Dek gara-gara nonton TV je, tak ngomong dengan orang, nonton TV je lah menilai orang, itu dibuatnya. 3, tak mudah sakit hati, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Anda kalau mengaku kiai ustadz ulama, tak akan mungkin mudah tersakit hati, tersinggung hati je. 4, tak lagi mudah sedih dan kecewa kalau sesuatu yang terjadi tak sesuai keinginan dan harapan. 5, tak mudah berputus asa. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin memang saat ini Anda punya anak tuh nakal, degil, bermasalah, sulit diatur, tak tahu masa depannya mau jadi apa. Betul. Tapi itu kan saat ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi 5-10 tahun ke depan. Boleh jadi anak yang kita katakan nakal, degil, bermasalah, sulit diatur itu tak tahu masa depannya mau jadi apa. Boleh jadi suatu hari nanti ketika meninggal dunia, dia pula yang mandikan jenazah kita. Dia pula yang dapat hidayah jadi penghafal Quran pula. Akhirnya bisa pula ngasih syafaat buat keluarga kita. Anak Anda, cucu Anda tuh ternyata dididiknya juga menjadi hafiz Quran. Ini kan banyak contohnya. Anda masih ingat nggak Ustadz Japri Bukhari? Masih ingat? Dulu di masa remajanya dia pernah terjebak narkoba tuh. Saya ketemu ibunya memaparkan ini semua. Ternyata ketika sebelum tutup usia kemarin, tidak hanya Indonesia yang merasa kehilangan beliau kan, Asia Tenggara, Eropa pun merasa kehilangan beliau. Apalagi kalau usia mak masih ingat Gitarolis mak? Zaman mak dulu, bunda muda dulu. Mak masih ingat Gitarolis, penyanyi rock metal tuh. Ternyata sebelum tutup usia kemarin hijrah dia, berubah dia, dapat hidayah dia, album religinya mulai banyak di mana-mana. Lah jadi ustadz pula, berdakwah ke mana-mana. Atau lagi yang terbaru kalau budak-budak zaman tahun sebelumnya tuh ada Dery Sulaiman, penyanyi musik rock metal dari Bali tuh, ternyata orang Solok Minangkabau juga tuh ternyata dapat petunjuk, dapat hidayah, dan masih banyak lagi. Kalau kita mau jujur, banyak guru-guru yang kita miliki, yang kita percayai selama ini rupanya mereka juga punya masa lalu. Betul enggak? Termasuk Anda semua, kita yang ada di sini nih. Saya yakin Anda juga semua punya masa lalu kan? Sekarang aja Anda tuh nongkrong-nongkrongnya di majelis-majelis taklim, di masjid jilbabnya panjang-panjang.
Dulu waktu gadis dulu Anda nongkrongnya di mana? Boleh jadi berjilbab pun tidak. Sekarang Masya Allah lah, kayak ustazah nih orang nengoknya nih. Anda aja butuh waktu untuk bisa seperti sekarang kan kualitas Anda tuh, betul? Anda butuh waktu. Berarti anak Anda, adik Anda, keponakan Anda juga butuh waktu. Makanya jangan merajuk. Kayak kemarin ada istri dikasih tahu suami, tersinggung tuh kan. Merajuk, dia lari ke kamar, kunci pintu dari dalam, lari ke tempat tidur. Harapan datanglah suaminya, ketok-ketok, rupanya tak datang-datang. Makin tersinggung, sementara suaminya tahu nih ustazah, ini penghafal Quran. Nah, tak boleh begitu ya. Oh iya, saya lupa tuh panitia ada edarin kotak sedekah. Bagi Anda yang mau bersedekah biar berkah ilmunya, mangga silakan. Sini. Ini panitia yang bawa Abi keliling di Indonesia. Saya mau tanya, Anda dapatkan ilmu ini bermanfaat nggak? Bermanfaat nggak? Sini. Ketika Anda mendapatkan ilmu ini, saya rupanya kesini tuh ada donaturnya. Makanya senang ketika membantu donatur ini, karena program sholat kusuk itu ada orang dapat pelatihan sholat kusuk dari Abi. Subuh dia sholatnya lebih kusuk, donaturnya dapat tak pahalanya. Zuhur dia sholat lagi, mak, donaturnya dapat lagi tak? Rupanya aku mati, mak, ternyata yang belajar sholat tadi masih hidup 60 tahun lagi. 60 tahun orang tuh sholat, donaturnya dapat tak? Itu yang disebut ilmu jariyah. Kalau harta jariyah tuh, Anda beli sesuatu lalu Anda sholat di atas karpet nih, orang yang memiliki dan menyumbangkan untuk karpet ini dapat enggak Anda pahalanya? Dia juga dapat tak? Dan ternyata terpakai 10 tahun nih, donaturnya dapat enggak? Itu yang disebut harta jariyah. Dan nanti ada doa jariyah. Saya ini kan seorang anak, bolehkah saya mendoakan Anda nanti? Ya, karena doa anak-anak yang soleh itu bisa dari siapa saja. Abi doakan terkhusus untuk kedua orang tua kita nantinya ya. Nah, oleh karena itu Bunda, ketika Bunda menanya amalan apa, kalau untuk versi sekarang ya, yang darurat ini, Abi lebih kepada memberikan Anda kesempatan, Anda memang harus langsung dekat komunikasi dengan Allah. Kajian akhir zaman yang disampaikan guru besar kita pun kan sudah semakin mudah dicerna. Jadi Abi, ini urgen, ini masa-masa urgen. Anda harus cepat ngobrol sama Allah biar Anda tahu apa yang harus Anda perbaiki. Saya tahu kok Anda tuh kalau diomongin orang kadang-kadang tak mau nerima. Siapa betul kau jika gitu pandai pula kones. Makanya Anda tuh egois kata orang, tak mau dinasihatin, tak mau dengar. Saya tak menyalahkan Anda juga, karena boleh jadi memang banyak manusia nih bercakap aja dia, buktinya dia aja tak mencontohkan gitu, pandai pula. Nah, kalau memang tak ada lagi manusia yang bisa Anda percayai gitu ya, ya sudahlah, ke Allah aja lah sekarang nih. Kalaupun Anda ragu dengan ustadz 1, 2, 3, 4 nih, karena banyak betul berbeda-beda, Anda tak boleh bingung. Kalau memang Anda bingung dengan kami para ustadz, para da'i ya, kalau begitu ke Allah aja lah sekarang, bertanyalah ke Allah lah, biar Allah memberikan petunjuk dan hidayah. Orang yang hafal Quran aja Allah mudahkan untuk mereka bisa menghafal, betul enggak? Apalagi Anda untuk memahami, tak mungkin Allah mempersulit orang-orang untuk memahamkan dirinya. Maka ketika saat ini Anda niatkan, sebentar lagi bulan Ramadan tiba, minimal sebelum Ramadan tiba nih, kalau bisa Anda lah selesai dulu, mantap tuh. Berarti Kung merasa ya santriku lali di level 1 dia. Minimal lah tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau memang Anda ingin memperkuat diri, Anda ingin menguatkan diri untuk jadi ustaz, Anda baca sekali lagi. Mulailah Anda mengerti, paham mana yang harus lebih hati-hati dalam menyampaikannya. Kalau Anda ingin naik lagi, Anda baca tuh ketiga kalinya hingga akhirnya Anda bisa berani menyampaikan, percaya diri bahwa memang itulah yang Allah sampaikan. Dan minimal kalaupun Anda tak sempat 2 dan 3, sekali saja minimal seumur hidup Anda. Karena ketika dikubur nanti ditanya, apa kitabmu? Jangan sampai nanti ditanya, lah kau baca belum? Kalau tak pernah kita baca, lah kegambar tuh. Oh, berarti banyak nih ujian-ujian yang kau kerjakan tak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Satu saja saya sedikit singgung tadilah, orang yang Anda tak suka tadi tuh. Ayo coba kita amalkan ilmunya ya. Saya Pekanbaru nih kerasa kurus saya. Allah bilang maafkanlah mereka. Satu saja kita coba ya.
Sebutkan namanya, bayangkan apa yang pernah dia lakukan sampai Anda sakit seperti itu, tak pernah disangka dia rupanya. Anda niatkan pulang, khawatirnya yang terjadi seperti majelis ilmu sebelum yang saya jumpai. Usia kita ini semakin bertambah, kesempatan hidup di dunia ini semakin berkurang, dan kematian pun semakin mendekati kita. Tak ada jaminan Anda balik dari pengajiannya, Anda masih dapat berkumpul di rumah. Kamilah banyak ketemu jamaah meninggal di halaman-halaman masjid, di dalam masjid. Bahkan kalau di jalan raya tuh, kalau Anda tak menabrak, Anda ditabrak orang tiba-tiba. Dan kita tak tahu kan bahwa apakah besok kita masih bisa membuka mata kembali. Nah, minimal Anda meniatkan yang baik sekarang. Setelah Allah menyampaikan sesuatu melalui Abu Fahri terhadap Anda, jangan Anda bilang Anda tak tahu. Bukankah telah kukirimkan Abu Fahri dari kota Bandung kemarin mengingatkan kepadamu, maafkanlah mereka, berikanlah mereka maaf. Maka itulah yang menjadi penyesalan orang-orang di dalam kubur itu. Mereka banyak ingin dikembalikan ke dunia, mereka ingin bersedekah, mereka ingin memperbaiki kesalahan mereka, silaturahim mereka. Nah sekarang coba sebutkan siapa namanya. Ingat kembali menjelajah orang yang menyakiti Anda, mengecewakan Anda. Nah sekarang Anda niatkan pulang, ingin ke rumahnya. Langsung tersentak hati Anda ke rumahnya. Muncullah setan itu membisikkan, hati Anda dibisikkan, kalau ke rumah dia, di mana letak harga diri kau? Dia itu yang salah, kata setan tuh. Kalau kau ke rumah itu menunjukkan kau tuh yang salah. Jangan kau ke sana, kata setan Tuhan. Kalau seandainya Anda masih belum berani, aktifkan handphone Anda, coba chat dia, Assalamualaikum. Chat, enggak kali, gitu kan. Setan itu akan buat perasaan itu untuk membuat Anda tak mau melakukan, karena memang betapa besarnya memperbaiki silaturahim itu pahalanya. Karena setan tuh tahu besar begitu pahalanya, dibuatnya kau ragu. Dan kau dibikinnya punya alasan, tak ada kuota bi. Anda chat saja, nanti pas Anda connect kan dia otomatis. Atau Anda lebih berani, coba miss call aja. Dan mungkin Anda sudah membayangkan nanti siapa nih? Malu aku bi. Nanti dipikirnya aku nak minta maaf pula, gengsi aku. Saya paham cara kerjanya begitu, ya. Tak apa-apa, tak diangkatnya pas kita teleponkan, telepon lagi. Secara ilmu psikologi, kalau orang ditelepon 2 kali, apa nih telepon nih? Alah, mungkin dicampakkannya HP-nya tuh. Nanti subuh telepon lagi, 3 kali dia nelpon. Nah, apa maksudnya? Anda tahu terjadi penurunan energi dan tiba-tiba Assalamualaikum. Pas nengok Anda di depan pintu, energinya udah menurun tuh. Emosinya tidak akan bergejolak karena dia sudah merasakan ini pasti ada sesuatu nih. Ya, Assalamualaikum Kak. Walaupun berat kelat rasanya nak mulai itu, adek tahu Anda tuh sakit sebenarnya aku kalau bukan karena Allah menyampaikan mungkin tak mau aku nengok muka kau nih. Tapi kalau memang Anda ingin mengejar level selanjutnya, Anda harus berani menerima ujian di depan itu. Anda jangan pernah menjadi pribadi yang sepertinya alergi dengan masalah, sensitif dengan masalah, takut dengan masalah, lari dengan masalah, menyimpan masalah, khawatir dengan masalah, memendam menyala, menyembunyi. Anda tak bisa. Sifat masalah yang Allah jelaskan itu, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ujian semua berdasarkan kemampuan. Tak ada Allah sampaikan tak mungkin kau bisa menyelesaikan. Hanya kau telah tergoda oleh setan yang memang dia telah bersumpah kepadaku di akhirat dulu bahwa aku akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya, termasuk orang-orang yang mengaku dirinya ulama, kiai, ustadz dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu saya coba ingatkan kembali, nanti balik mau niat kemana? Memperbaiki hubungan. Mama papa gimana? Apakah kita masih marah tersinggung karena kerasa kayaknya dipilih kasih di tak adil? Mana mungkin itu. Kau juga kan jadi mak papa sekarang. Mana ada mak papa yang punya niat tak adil dengan anak-anaknya? Baliklah ke mereka.
Dengan siapa? Adik kakak kandung. Cobalah, kita ini kadang-kadang dengan orang bisa memaafkan orang ya, tak ada hubungan darah kandung tuh ha. Kok dengan adik kakak kandung sendiri kita tak bisa? Padahal Allah perintahkan kalau nak berbuat baiklah dengan keluargamu terlebih dahulu, bukan dengan tetanggamu, apalagi sahabatmu. Ayolah. Boleh jadi kakakmu juga rindu saat ini. Dia juga menginginkan ini, cuma dia pun tak sekuat kau, tak kuasa dia. Tapi karena kau dapat materi hari ini, kau diberikan petunjuk hidayah, bantu kakakmu, bebaskan dia juga dari perasaan itu. Semua saudara kandung tuh pengen memperbaiki hubungan, tak ada yang pengen benci marah sama siapapun. Kece orang Minang kok saudara kandung kok sama seperti air dicincang tuh tidak akan putus yo. Jadi sudahlah, yo. Mungkin ada namanya mantan laki, mantan bini, tapi tidak ada mantan kakak, mantan adik yo. Nah jadi pahitlah, ya. Datanglah. Lalu bagaimana dengan anak kita? Kalau kita tidak maafkan anak tuh maaf, beko Allah tidak ridho, dikasih celakonyo, patah kakinya tuh awak juga yang sedih kan? Udahlah maafkan mereka. Tidak awak ikhlaskan beko susahnya dikuburnya tuh disiksa pula dikubur, awak juga ibu kan? Udahlah. Ya, mungkin dengan kelapangan hati awak, akhirnya Allah berikan petunjuk hidayah. Nah itulah kenapa Allah meletakkan keimanan dan ketakwaan kepada kita. Nah termasuk dengan apa? Dengan diri Anda sendiri. Anda juga harus maafkan diri Anda. Ini bukan sepenuhnya kesalahan Anda. Karena memang kita ini udah difitrahkan untuk diuji dengan kebaikan dan keburukan. Jadi tak boleh pula kau meratapi dirimu, menyalahkan dirimu. Tak, kau pun berhak menjadi orang yang bahagia, ibu yang bahagia, kakak, adik, guru yang bahagia. Apapun yang bersyukur kata Allah tuh, maka ku tambahkan nikmatku. Habis waktunya. Iya ya, habis. Itu jamnya betul tuh. Betul. Bolehlah. Ada nak bertanya lagi? Silakan lama. Ada nak bertanya? Sekali lagi boleh. Ada nak tanya sekali lagi. Coba. Ada dari belakang ada tak? Ada nak bertanya? Ada? Bolehlah kalau gitu. Apa tuh? Ayo. Ayo, silakan. Yang mau saya tanya lagi, sebulan yang lalu saya baru itu memaafkan orang. Maaf sebelumnya kan ipar saya yang udah bertahun-tahun seperti ada masalah gitu dengan saya. Kerasa sama kita ya. Jadi, karena sama suami sepakat kita mulai duluan karena kita adik, kita perbaiki hubungan. Ya 2023 lebih baik gitu kan. Desember itu saya ngechat, saya minta maaf. Kebetulan beliau sedang sakit di rumah sakit gitu. Tapi kan beliau tidak membalas. Terus ketika suami saya telepon, kami ingin ke sana gitu kan. Kami ingin melihat perbaiki hubungan kita gitu. Pengen berharap dia juga sembuh gitu. Dan sampai hari ini gak ada respon apa-apa gitu. Jadi tapi itu gimana ya? Suami harus gimana? Alhamdulillah. Abi pernah ngerasakan itu enggak? Biar Anda lebih empati ke Abi juga ya. Abi pernah merasakan itu. Kita niat baik ya, tapi ternyata orang baliknya tak baik gitu ya. Nah inilah ujian yang dimana Allah letakkan, ikhlas enggak kau? Kau melakukan itu untuk dia atau untuk aku? Ku khawatirnya kau melakukan itu untuk dia, bukan untuk aku. Tinggal perbaiki saja. Aku ke rumah tuh minta maaf, walaupun kita betul nih ya. Maka sampaikan, Kak, ku minta maaf Kak, karena boleh jadi cara penyampaianku kemarin yang kurang tepat, kurang baik. Tapi aku tak bisa membenarkan sikap kakak karena kakak zolim Kak. Boleh Anda menyampaikan, benar tetap benar, salah tetap salah. Tapi kita datang ingin memperbaiki, itu pahalanya luar biasa tuh. Pembuka pintu rezeki, pembuka pintu kebahagiaan. Dia yang belum merespon dengan baik, lebih tepatnya belum ya. Kita juga pernah kan orang yang datang begitu, memang butuh waktu juga kita, dan kita bersikap apa tuh pahit-pahit begitu tuh, bersikap
cuek begitu tuh sebenarnya sebagai bentuk hukuman. Ya kau tahu rasa, biar kau tak macam-macam lagi. Nanti kalau kau baik-baik menjadi lagi, kau buat pula lagi. Sebenarnya dia mungkinlah memaafkan. Dan kalaupun dia tak memaafkan, tak ada ruginya buat kita. Kan Allah tuh malah melihat kita. Alhamdulillah. Nah cuma aku tak suka nengok kau tadi Tuhan. Dia tak maafkan, lalu kau sedih, lalu kau kecewa. Itu yang tak aku suka. Kan aku bilang tugasmu cuma menyampaikan. Janganlah kau bersedih hati. Jadi kita ini harus menjadi orang yang lapang. Siapa lagi orang yang pernah kusakiti? Perbaiki lagi. Siapa lagi? Perbaiki lagi. Dan niat kita tuh memang tulus tuh untuk memperbaiki, bukan untuk mencari pujian dari siapapun. Cukuplah Allah yang kita kejar-kejar, pujian dari Allah Tuhan, bukan manusia. Karena kita bawa kawan, mantap ya, lapang betul hati kau. Jangan bawa kawan kalau jadi setan deh nih. Lebih baik sendiri. Nah, akhirnya kita merasa, oh seneng kayaknya jadinya tuh. Oh datang lagi, perbaiki lagi. Dan Anda tahu nggak? Anda kan juga pernah didatangin oleh orang yang minta maaf, senang kan? Ya. Dan Anda saat itu wah pengen memperbaiki juga kan? Tapi alhamdulillah dia duluan tadi ya. Tadinya aku yang pengen duluan. Alhamdulillah gitu. Dan tidak ada kerugian bagi siapapun yang melakukan itu. Kalau Anda merasa rugi, berarti setan sudah menghasut Anda. Karena setan tidak menginginkan silaturahim. Setan menginginkan perpisahan, perceraian. Makanya Allah sampai tak suka dengan orang yang bercerai. Nah, walaupun saat ini semua diuji sama Allah, Abi yakin Anda bisa. Siapa yang bilang? Ya Allah sendiri yang janji. Allah tak mungkin zolim kan kepada manusia. Ya, jadi lakukan. Sudah ada yang melakukannya, Anda kapan? Dan Anda sudah tahu resikonya nanti malah masam pula mukanya. Alhamdulillah ya Allah, sudah tersampaikan kewajibanku untuk memulai terlebih dahulu. Nah jangan sampai merasakan yang beliau rasakan tadi. Ya rupanya nah jadi sengaja. Ya, Anda siap? Siap? Ya, siap Anda diperlakukan begitu? Ya kalau kita balik ke Nabi, Masya Allah difitnah, mau dibunuh, mau dibuka lagi ini aibnya kemana-mana, waduh Masya Allah gitu ya. Nah sementara kita baru dari situ ya. Alhamdulillah. Nah untuk masalah anak, ada motivasi buat Anda. Saya punya buku Sukses Sebelum Lulus Kuliah. Nah, sukses setelah lulus kuliah itu biasa. Dibantu, dimodali, dibiayain orang tua itu juga biasa. Tapi sukses sebelum lulus kuliah, mandiri tanpa bantuan orang tua, itu baru luar biasa. Nabi doakan anak-anak Anda yang saat ini masih kecil-kecil, masih belia, Anda perbekal diri Anda dengan ilmu bagaimana anak-anak sukses di masa depan. Dan ketika nanti perjalanan hidup Anda bertemu dengan ujian-ujian baru, jangan lupa nanyanya ke siapa? Ke siapa? Nah, kalau tidak ketemu dengan Allah, nanyanya ke siapa? Nah, ayo. Kalau tidak ketemu nanya dengan Allah, nanyanya ke siapa? Kan Allah juga ngasih tahu tuh ya. Kita ada guru-guru kita, ada ulama kita gitu kan ya. Hingga akhirnya Anda jangan melompat harapan Nabi itu. Karena sekarang ini tuh tadi masanya masa fitnah gitu ya. Jadi biar kita aman, Anda perhatikan konsep-konsep dasarnya dulu. Segala sesuatu kembalikan dulu kepada Allah, jangan langsung kepada manusia. Nanti kita terbentuk terbiasanya begitu. Baik, biar lebih lapang. Ada lagi? Ada lagi nak tanya? Bolehlah, satu lagi, masih ada waktunya. Dia bertiga saudara. Kakak yang paling tua ada konflik sama adik nomor 2. Kakaknya udah minta maaf lagi, tapi adiknya masih cari-cari masalah untuk memburuk keadaan sama orang tuanya, sama kakak yang paling tua. Terus gimana kakak yang tua tadi menyikapinya? Adiknya itu selalu memburukkan kakak yang
tadi ke orang tuanya. Orang tuanya selalu ngambil bagian depan untuk membela anaknya tadi Abi. Ya. Terus abangnya tadi sampai bingung menjelaskan orang tuanya kalau itu salah lah, tentang adik itu Ya. salah. Ya. Tapi orang tua tetap kekeh, kalau disalahkan adiknya, dia tetap kekeh, adiknya itu benar. Gitu. Ya, siap. Jadi gimana nih gak punya adik? Siap. Undang Abi ke rumah. Serius, Abi kalau ada dengar masalah internal keluarga, Abi sangat pengen datang ke rumah. Dulu sebenarnya udah banyak orang ketiga yang ingin menengahi permasalahan Anda di rumah. Tapi ternyata masalah baru malah muncul. Kau bawa siapa? Paman yang ini kau bawa. Paman aja keluarganya macam ini, kau pula bawa dia. Mungkin banyak di antara Anda merasakan, kalau seandainya hubungan adik-beradik itu indah, kayaknya begitu bahagianya gitu ya. Dan adik ini kadang-kadang merasa tak tahu diri pula dia, tapi dia merasa dia tak salah. Aku ini begini tuh ada penyebabnya. Nah, dan dia membela diri juga. Semua tuh pasti sebab akibatnya. Tapi satu kemajuan, abangnya mau meminta maaf. Reaksi adiknya begitu pun ada penyebabnya. Tadilah kadang-kadang adik juga sengaja memasang sikap itu biar abangnya tuh tak lancang-lancang aja lagi. Harus hati-hati dia dengan aku, jangan seenaknya aja mentang-mentang di abang. Ada sikap adik tuh begitu. Dan ada pendapat-pendapat yang diargumenkan akhirnya memunculkan merasa benar satu dengan yang lainnya. Maka kalau mau mencari kebenaran, tema yang kemarin kita angkat tentang satu atap satu jiwa itu, kita duduk bersama, musyawarah bersama, yang benar-benar, yang salah-salah. Kalau seandainya hidup tak boleh membenarkan yang salah, maka tak boleh menyalahkan yang benar. Maka ketika memang adik itu masih seperti itu, ajak aja musyawarah. Dek, abang mau ajak kita semua kumpul musyawarah karena kita merasakan ada permasalahan yang belum selesai. Rupanya kemungkinan besar ya adik itu tak mau. Karena banyak nih ya runding-runding kakak adik beradik, ada yang tak mau datang. Nah ternyata yang datang tadi berkumpul, bermusyawarah. Lalu diambillah sebuah keputusan. Si adik bilang apa? Zolim. Kalian tuh adik-adik, kakak-kakak aku sama saja. Tidak ada musyawarah sama aku. Ingat ya, kakak-kakak kau tuh bukan tak mau musyawarah dengan kau, tapi mereka lah mengajak tadi musyawarah, tapi kau yang tak mau datang. Paham? Jadi yang salah tuh siapa? Kau. Kau tak mau datang, tak mau duduk di apa? Dek gara-gara sakit hati kau kan? Prasangka kau kan. Sementara kalau kita nanya sama Allah disuruh kita duduk bermusyawarah, kau yang tak musyawarah, lalu kau bilang-bilang zolim. Nah sekarang saya coba pertegas tentang makna zolim. Ada yang disebut zolim, ada yang disebut merasa dizolimi. Nah ini beda ya. Si adik tadi itu dia bilang zolim, salah. Lebih tepat dia merasa dizolimi. Kenapa? Orang zolim itu seperti ini. Kita memusyawarah, tak ada di bawah adik itu untuk berunding, itu disebut zolim. Tapi kalau kita memusyawarah dibawa semuanya, ternyata adik itu tak mau datang, lalu dia bilang dia dizolimi, berarti itu disebut merasa dizolimi. Jangan terlalu capek memikirkan orang-orang yang banyak merasa. Nah yang paling penting kalau dia nanti ribut-ribut lagi, duduk lagi aja musyawarah. Jadi adik mau gimana? Ya sudahlah kita bermusyawarah lagi. Oh tak bisa, misalnya kakak kedua, tak bisa, capek aku datang-datang ke sini musyawarah lagi, nanti ujung-ujungnya begitu. Nah kalau ada yang seperti itu memang takdir kita, Allah itu belum membuka jalan. Ada di satu posisi kita lah berupaya yang terbaik, tapi belum juga selesai itu ya. Boleh jadi memang Allah yang membuat skenario ini belum selesai. Untuk apa? Untuk menguji salah satu di antara kalian. Nah, yang Abi mau tanya, salah satu di antara kalian itu kan Anda juga. Anda mau jadi orang yang lulus dengan ujian Allah atau menjadi salah satu yang tak lulus? Yang lulus itu gimana? Kalau musyawarah ya aku ikut musyawarah. Kalau ada lagi yang belum selesai ya sudah kita duduk lagi gitu ya. Tapi ini kayaknya dia ingin menguasai harta keluarga ini. Inilah yang tidak lulus. Yang munculnya malah prasangka-prasangka, praduga-praduga. Hai kak, dek, selama ini konflik internal kalian adik beradik, kau merasa kau lah tepat atau belum? Cara mencari tahunya adalah sikap kita saat itu sesuai tak dengan perintah Allah.
Allah perintahkan tak boleh prasangka buruk, alhamdulillah. Allah perintahkan mau duduk lagi datang bermusyawarah, kalau begitu sikap kau alhamdulillah. Tapi kalau kau mempersulit, cepatlah minta maaf, perbaiki. Kalau kau tak mau melakukan itu, berarti kau sendiri yang menganiaya dirimu, bukan mereka. Orang lah mau lapang-lapang, kau tak mau lapang-lapang. Tapi kan karena aku sakit hati, aku tuh masih Anda sakit hati. Ayo dan Kabu Fari, mari saya bantu gimana terapi hati, pelepasan energi negatif. Karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Karena kau tak mencari selama ini kan, makanya kau sakitnya berkepanjangan. Itulah kenapa dalam program ABI setiap masalah pasti ada jalan keluar. Kita aja yang mempersulit diri. Ada yang sakit hati di sini? Ada? Ada yang berat? Enggak ya? Mak? Mak ada sakit hati enggak dengan orang? Alhamdulillah. Ya, Mak. Bagaimana kita tuh bisa kuat atau mungkin bisa keluar dari apa kita dulu kita itu ujiannya sangat berat, Iya. kita kuat gitu. Ya, gimana kita kuat di sementara kita tahu nih besar betul ujiannya bagi kita nih. Nah itu kenapa Ima, Abi itu Ima, kan Mama tuh sebenarnya butuh teman untuk ngobrol gini. Ada butuh yang menguatkan lagi gitu ya. Akulah coba dibilang orang kuat, kayak itu harus sabar. Akulah coba tapi masih juga kan bisa. Nah ini yang membuat Abi itu selalu menyampaikan ke orang, Mama memang harus levelnya sekarang ke Allah tidak bisa lagi Mama ke manusia. Mama meminta tips cara ke manusia lah, tak levelnya lagi. Karena boleh jadi tidak tahu umur Mama entah panjang entah tidak, ya. Tapi kalau seandainya Mama pergi kepada yang pemilik ini, mungkin ketemu nanti jawabannya. Oh inilah titiknya. Memang ternyata takdirku di dunia ini menjadi ahli surga, yaitu aku harus tetap istiqomah sabar dalam ketakwaan. Nah Bunda tidak penghafal Quran kan? Bukan, karena memang bukan dari situ jalan Bunda jadi ahli surga. Tapi tetap sabar dan istiqomah dan lapang mengikhlaskan. Mungkin Mama masih dipanjangkan usianya karena masih ada yang terjanggal. Waktu ku mendampingi orang-orang yang berapa kali ketika sakaratul maut, kalau orang tuh lapang dia mudah dia. Tapi kalau bagaimana dengan anakku harta, dia kan begitu susah dia sakaratul mautnya. Jadi kalau hatinya lapang, nah kelapangan ini yang Mama cari sekarang. Biar Mama lapang, Mama harus ngobrol sama Allah. Jadi yang tidak ada lagi yang membuat awak ibu tuh lah dikasih Allah sadonyo gitu iko yang ambu kasih sabar jola iko yang diagia ndak tahu angyo beko di masa depan anak-anak yang menyakiti pasangan mereka tuh besok yang akan mendoakan kamu lapang kubur kamu dibuatnya. Ada yang hafal Quran loh bisa ngasih syafaat, akhirnya kamu yang pedih ternyata di surga juga sekeluarga beko. Makanya bersyukur atas apa yang telah ku berikan. Siapa yang bersyukur ku tambah. Jadi enak-enaknya ngobrol sama psikolog sama ustadz kiai ulama, saya tak merasakan jauh perasaan lebih enak tuh kalau bercakap dengan Allah. Nanti ada perasaan tuh kayak Anda tuh pengen teriak, aku ingin ceritakan kebahagiaan ini dengan Anda, tahan aja lah tuh. Sampai seperti itu perasaan yang Allah berikan, seolah-olah Anda tuh penuh dengan optimisme menghadapi masa depan hidup itu. Kenapa? Karena akhirnya Anda tahu nyikapin hidup tuh harus gimana. Oh, punten, Anda sudah dapat ilmu ini tapi suami Anda belum. Susahnya memang begitu ya, tapi skenario itu kan Allah yang ngatur. Udahlah, kalau memang suami Anda belum, minimal Anda dulu. Kan banyak suami yang menyesal banget ketika istrinya meninggal dan akhirnya jadi jalan hijrah dia. Aku ingat aku dulu sering nyakitin dia tuh. Tapi karena kita pernah kan Anda menyakitin orang tua, pernah? Tapi gara-gara itu yang membuat Anda akhirnya kalau doa tentang orang tua tuh agak beda rasanya tuh. Betul tidak? Jadi ternyata sakit di masa lalu tuh di masa depan ada manfaatnya. Membuat Anda lebih sering ingat doa orang tua. Anda lebih mempelajari apa kesalahan orang tua dan Anda tidak ingin memperlakukan kesalahan yang sama. Betul? Nah habis waktu habis. Ya mah. Ya.
baca Al-Quran itu bagi terjemahan atau terjemahan? Terjemahan aja. Tekniknya mah nanti mama coba baca bahasa terjemahannya aja dulu ya, sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau mama merasa sekarang aku mau pakai bahasa Arabnya bi, pakailah bahasa Arabnya. Nanti ke depan bi ya. Dari Al-Fatihah harus berurutan, tak boleh lompat-lompat dah, karena isinya ini memahamkan kita. Nanti ada cerita yang berulang yang sama yang membuat anda tuh semakin yakin ini loh maksud. Nanti anda dibikin sama setan tuh agak sedikit ngantuk ya, agak sedikit ingin menunda-nunda ya, itu udah pasti, karena setan tuh tidak akan ridho kalau anda tuh jadi begini makomnya, tak akan mau dia. Maka anda harus berjuang juga di situ ya. Dan ibunda dan ayanda semua, Abi pengen berikan buku-buku karya Abi ini. Ada 5 buku bestseller terbaik di Indonesia dalam dunia parenting. Buku Sholat Kusuk, buku Bagaimana Mendidik Anak, buku Manusia Berakhlak Quran, buku Hidup Tanpa Marah dan Sukses Sebelum Lulus Kuliah, dan Al-Quran terbaru dari Cordoba yang memiliki 4 konsep untuk mudah memahami Al-Quran: baca, paham, tadabur, dan amal. Jadi bagi anda yang membutuhkan udah ada di sini, anda tinggal pelajarin saja. Kemarin ibunda almarhum Ustadz Jepria Bukhari, dia beli buku Abi, tak dikasih ya, dia beli buku Abi dengan harga 3 juta rupiah. Tentu orang bingung, kenapa bukunya Umi beli mal? Bukan bukunya yang Umi beli, bukan bentuk tebal tipisnya. Di Unri dulu juga ada yang beli buku Abi Sukses Sebelum Lulus Kuliah ini, kalau tak salah dulu zaman Kak Rika Maisari, orang beli 5 juta rupiah. Nah, Abi mau tanya, ada yang mau buku Abi ini tak? Hidup Tanpa Marah. Ada yang mau buku Abi? Angkat tangan yang tinggi. 3 juta. Nah, makanya sekarang saya dibawa oleh donatur dan juga lembaga yang kegiatan sosial Safari Dakwah ini sudah rutin diadakan di Indonesia. Maka buku-buku Abi sekarang ini dihandle oleh mereka sebagai kegiatan kita support untuk kami bisa keliling Safari Dakwah di Indonesia. Bagi ibu bapak yang inginkan buku-buku Abi, bisa dengan cara anda berdonasi. Anda sudah dapatkan buku ini, terserah anda mau berdonasinya berapa, macam-macam tuh. Kalau di Jakarta ada yang berdonasi 10 juta, ada yang 5 juta. Tapi saya tidak membuat nominal mereka harga ya, karena di sini ada Al-Quran. Quran tuh nggak ada harganya, anda silakan gitu. Kita akan gunakan untuk kegiatan pendidikan sosial dakwah di Indonesia. Abi berikan angka yang minimal, ketika anda mau bersedekah silakan langsung bersedekah. Ada yang mau berdonasi 5 juta rupiah, ada tak? Ada yang mau donasi 3 juta rupiah, ada. Sebenarnya anda mampu tapi kami banyak keperluan bi, gitu kan ya. Nah yang terakhir nih ya, kalaupun anda tak mampu, anda bisa dapat tuh bukunya satuan, ada di depan itu, dijual murah sama Karika tuh ya, dan tidak ada di toko buku manapun, dan saat ini cuma ada di toko Pekanbaru, itu pun dibawa ke Jambi setelah ini. Anda bisa dapat satuan. Tapi ada nggak yang mau paket donasinya? Ada yang mau paket donasi? Sekali lagi, 5 buku dan 1 Al-Quran 1 juta rupiah. Ada 1 orang, nanti tanda tangan sama Abi ya. Nih 1 orang. Ada lagi 2 orang, mana Karika? Ada 1 lagi, 1 paket lagi Karika. Ada 1 lagi. Ada 1 lagi. Ada lagi. Ada kiri. Siapa lagi? Ada. Kalau tidak ada, maka silakan nanti yang mau via transfer, yang mau satuan ada di belakang. Tapi sebelum ditutup, izin Abi mimpin doa ya. Boleh? Nah, ya. Mama mau titip doa apa? Ya, biar kita doakan rame-rame nih. Ayo. Ini aja nih. Pengen apa? Kita jadiin muslimah yang selalu bersyukur kapanpun. Alhamdulillah. Kalau Mama apa mau nitip doa Ma? Anak-anak yang soleh. Ada bunda yang lain mau nitip doa? Silakan. Ada? Ya, ada. Apa tuh? Oh, amin ya Allah. Kalau bicara akur dan langgeng ini bahagia gitu. Karena memang Abi kayaknya kerasa terlahir ke dunia ini bikin program 1 atap 1 jiwa itu memang sedang berjuang nih. Kalau mau masuk surga tuh jangan sendiri-sendirilah, sekeluarga gitu ya. Baik ibunda dan ayanda semua, saya kasih dulu sedikit fadilah ilmu tentang beradab dalam berdoa. Doa yang mustajab itu pertama, yang dimustajab nih ya,
Satu, dipimpin oleh orang yang sedang safar. Abi ini sedang safar, makanya tadi Abi izin ya, karena Abi mah yakin setiap doa pasti dikabulkan. Kata siapa? Kata Allah. Kalau kata Pak Ustadz mungkin aku tak terlalu dongo, tapi kalau kata Allah mana mungkin Allah tuh bohong, betul enggak? Dua, doa yang mustajab itu adalah dilakukan di rumah Allah, di masjid. Tiga, doa yang mustajab itu dimulai dengan sedekah. Tuh tadi sudah sedekah. Empat, doa mustajab itu mulai dengan Asmaul Husna. Nanti habis sedikit lah Asmaul Husnanya disampaikan. 5, doa mustajab itu yakinlah setiap doa itu pasti dikabulkan. 6, doa mustajab itu doakan orang lain di luar sana, karena salah satu mustajabnya doa orang itu tidak tahu bahwa dia sedang didoakan. 7, mustajabnya doa itu di mana berdoalah seolah-olah ini yang terakhir. Kalaulah ini doa yang terakhir nih, saya kalau ngelihat wajah ya, karena memang sering gitu saya datang ke majelis ini yang biasanya di depan saya, besoklah tak ada lagi, pas ditanya lah meninggal. Nah jadi kalau keluarga besar muslasnya dia meninggal, kasih kabar Abi ya, biar Abi ikut doa di pondok pesantren Abi, kirim-kirim doa lah, termasuk yang kalian inginkan tadi itu untuk kelapangan hati, untuk anak keluarga, untuk besarnya rezeki yang lebih baik, lebih berkah ya. Siap? Nah yuk, semua tarik napas yang panjang, hembuskan perlahan dulu. Metodenya biar Anda tenang aja, maksudnya mah ya, biar Anda tenang dulu ya. Tarik napas yang panjang, hembuskan perlahan. Mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Ali, ya Ghaffar, ya Qahhar. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan, sedekah yang kami berikan ini sebagai ampunan dosa atas apa yang pernah kami lakukan ya Allah, di masa lalu maupun di masa yang akan datang, termasuk dosa yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, saudara kami, dan guru-guru kami ya Allah. Jauhkan mereka dari siksa kubur, jauhkan mereka dari azab kubur, lapangkan kubur mereka dan kumpulkan kami kembali di surgamu sekeluarga ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha membolak-balikan hati manusia ya Allah. Berikanlah petunjuk hidayah kepada kedua orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami ya Allah. Satukan kami kembali ya Allah, utuhkan kembali hubungan kami ya Allah. Jauhkan kami dari pertengkaran, jauhkan kami dari pertikaian dan perceraian ya Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan mohon pertolongan. Jadikan ilmu yang kami dapatkan, yang kami berikan, yang kami sedekahkan hari ini sebagai jalan ya Allah, kebukanya pintu rezeki yang baik, yang berkah untuk kami, keluarga kami, khususnya untuk suami kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk membahagiakan orang-orang yang kami cintai, khususnya kedua orang tua kami. Berikan kami kesempatan menunaikan ibadah umroh dan haji bersama dengan ibu bapa kami ya Allah. Panggil kami ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Izinkan kami tawaf di depan Ka'bah bersama ibu bapa kami ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan mohon pertolongan ya Allah. Jadikanlah putra putri anak-anak kami sebagai pemimpin orang-orang yang beriman. Kuatkan daya ingat, daya hafal mereka membaca, menghafal Al-Quran ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak kami sebagai orang-orang yang berakhlak Al-Quran. Berikan kami kesempatan sebagai seorang wanita ya Allah untuk mampu melahirkan anak
anak-anak kami dalam keadaan sehat dan sempurna. Suburkan kandungan kami, kuatkan kandungan kami ya Allah, dan jadikanlah anak-anak kami ini sebagai wasilah untuk jalan kami berkumpul di akhirat bersama para nabi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan, sedekah yang kami berikan ini sebagai keharmonisan, kerukunan dalam kehidupan berumah tangga kami, khususnya bersama dengan saudara-saudara kami ya Allah. Berikan kami kekuatan menghadapi ujian yang kau berikan, khususnya punggung kami ya Allah. Kami yakin setiap ujian itu berdasarkan kemampuan kami ya Allah. Maka ampunilah dosa yang telah kami lakukan dengan mulut kami yang begitu banyak melukai perasaan orang ya Allah, yang sering menyakitin orang, membuka aib orang. Ampuni dosa yang kami lakukan dengan mata kami yang sering menyindir dan menyakiti perasaan saudara-saudara kami. Ampuni dosa yang telah kami lakukan dengan pikiran kami, dengan prasangka buruk kami selama ini ya Allah. Ampunkan kami ya Allah atas dosa yang kami lakukan dengan telinga ini, sering mendengarkan aib orang, keburukan orang. Lakukan dosa yang kami lakukan ini ya Allah. Ampuni ya Allah yang dilakukan dengan tangan ini yang sering menyakiti putra dan putri kami ya Allah. Ampuni dosa yang kami lakukan dengan kaki ini yang sering keluar rumah tanpa seizin suami kami ya Allah. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan mohon pertolongan, dan jikalau suatu hari nanti kami tutup usia, maka matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami ketika kami sujud padamu, beribadah padamu, taat padamu ya Allah. Jangan Kau matikan kami seperti saudara kami yang ditemukan terapung di lautan dengan cacing belatung keluar dari mulut dan telinganya. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami bersimbah darah di jalan raya dengan kepala kami pecah dan otak kami terburai keluar ya Allah. Tapi matikan kami dalam pelukan orang tua kami, matikan kami dalam pelukan istri kami, suami kami dan anak-anak kami, dan jadikanlah ilmu yang kami dapatkan, sedekah yang kami berikan selama ini ya Allah sebagai jalan kami diberikan kemudahan ketika sakaratul maut nanti kami mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan hanya kepada Engkau kami menyembah dan memohon pertolongan ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami dari siksa api di neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman dengan teman di samping kiri kanannya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saling bermaafkan. Insya Allah doa kita akan kembali kepada siapapun yang mendoakan kebaikan itu. Saya sangat mengucapkan terima kasih untuk panitia kita dari komunitas Majelis Taklim dari Musas yang ada di Kota Pekanbaru beserta dengan guru-guru para pembinanya. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita dipertemukan dalam kondisi yang lebih baik lagi. Selamat menyambut bulan Ramadan di tahun ini. Pastikan hidup kita tak ada lagi marah-marah mengikuti nafsu amarah kita. Yakinlah orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan mentaati seluruh perintah dan larangannya, maka Allah akan jamin mereka masuk ke dalam surga. Ibunda dan ayahanda semua, saya juga menitip pesan untuk ibu bapak semua, jikalau memang ada usia Anda sampai ke rumah, niat baik tadi segera Anda kerjakan. Mudah-mudahan Anda diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan bermanfaat untuk orang-orang yang akan ditinggalkan. Ketika Anda nanti bertemu dengan Abu Fahri di via online, Anda bisa banyak bertanya. Nanti informasi dari panitia akan ada untuk Anda. Komunitas Satu Atap Satu Jiwa, sebuah pertemuan yang membahas tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim walaupun berbeda-beda tapi tetap merasakan perasaan satu atap satu jiwa. Sampai bertemu kembali. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Takbir, takbir, takbir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang mau bukunya silakan di belakang, yang mau tanda tangan silakan ke depan. Kembali ke Kak Rika Maesari. Ya baik, ibu-ibu semuanya, terima kasih. Masya Allah.